Shalom, di sini saya dan teman-teman saya akan membacakan materi yang kami buat dalam bentuk PPT yang berjudul Panggilan Hidup Manusia dari kelompok 11. Anggotanya terdiri dari Agustinus Oktober Jeding, Lola Tresia Fitriani, dan Maria Rosita. Panggilan hidup bahagia. Dalam konteks agama Katolik, panggilan untuk bahagia merujuk pada makna dan tujuan hidup seseorang yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam ajaran agama Katolik, kebahagiaan yang sejati tidak hanya diartikan sebagai kebahagiaan duniawi, tetapi lebih dalam lagi, yaitu sebagai panggilan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan dan menjalani hidup dalam iman, kasih, dan pengabdian. 1. Hakikat panggilan untuk hidup bahagia. Mencari Tuhan. Bahagia sejati ditemukan dalam pencarian dan penemuan Tuhan. Dalam Alkitab ditemukan ajaran untuk mencari Tuhan dan menjalani hubungan yang lebih dalam dengannya sebagai sumber kebahagiaan. Melakukan kehendak Tuhan. Setiap individu dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ini termaksud menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus, seperti mencintai sesama, berbuat baik, dan melayani orang. 2. Ajaran Yesus tentang hidup bahagia. Sikap rendah hati dalam Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12. Yesus mengajarkan makna dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kebahagiaan dalam Beatitudes berbahagialah. Ia menyatakan bahwa mereka yang rendah hati, berduka cita, dan yang lapar akan kebenaran adalah kebahagiaan. 2. Mengandalkan Tuhan. Yesus mengajarkan pentingnya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34, Dia mengingatkan agar kita tidak khawatir tentang kebutuhan hidup sehari-hari, karena Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. B. Panggilan untuk memuliakan Allah. Merujuk pada ajakan atau seruan bagi umat manusia untuk mengakui, menghormati, dan memuji kebenaran serta keanggunan Tuhan. Konsep ini sangat mendalam dalam tradisi agama, terutama dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi, di mana pemuliaan kepada Allah dianggap sebagai tujuan hidup dan pengakuan atas kekuasaannya. Tujuan hidup. Banyak orang meyakini bahwa tujuan utama hidup adalah memuliakan Allah. Dalam pandangan ini, semua tindakan baik dan niat mulia diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya, salah satu cara umat Katolik memuliakan Allah adalah melalui perayaan Ekaristi yang dilakukan dalam misa. Dalam misa, umat berkumpul untuk merayakan dan mengenangkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Mereka berdoa, menyanyikan lagu pujian, dan menerima sakramen Ekaristi yang dianggap sebagai tubuh dan darah Kristus. Ini bukan hanya tindakan ibadah, tetapi juga momen di mana umat Katolik bersatu dalam menyembah dan memuliakan Allah, serta memperdalam hubungan mereka dengannya dan satu sama lain. Poin C. Panggilan untuk hidup menjadi rekan kerja Allah adalah gagasan teologis yang menyatakan bahwa manusia dipanggil untuk berpartisipasi dalam pekerjaan dan tujuan Allah di dunia. Ini bukan hanya panggilan untuk pendeta, pastor, atau pekerja di gereja, tetapi panggilan universal untuk semua orang percaya. Ada di mana inti panggilan di ayat Alkitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, yaitu manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi mandat untuk mengelola dan merawat ciptaannya. Allah memanggil orang percaya untuk bekerja sama dengannya, yaitu di kerajaan Allah yang melalui gereja. Poin D. Panggilan untuk bekerja, berkarya, dan profesi. Dalam panggilan, dipanggil untuk mencapai kekudusan, yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Berkarya, melayani dengan kasih, menjadi saksi Kristus. Profesi dapat menjadi sarana untuk dipanggil Allah untuk berproses menjalankan pekerjaan dengan integritas, keadilan, dan kasih. Poin D. Ada 4 panggilan. Yang pertama, hakikat kerja manusia. Mencakup aspek spiritual, sosial, dan etika, yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia dan untuk melayani satu sama lain
dengan cinta kasih Allah. Contohnya, untuk bekerja, melayani Tuhan, dan percaya pada panggilan Allah. Yang kedua, makna kerja dalam perspektif ajaran agama, di mana dipanggil untuk menjadi orang-orang percaya dan juga dipanggil Tuhan untuk menggunakan bakat dan kemampuan dalam bekerja. 3. Tantangan-tantangan dalam kerja masa kini. Ada tekanan konsumerisme mendorong orang untuk terus mengejar kekayaan dan materi sehingga dapat mengalihkan perhatian dari hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Dan juga dilema moral seperti tekanan untuk melakukan tindakan yang tidak etis akan bertentangan dengan iman mereka. Perkembangan teknologi juga dapat menjadi tantangan bagi orang-orang masa kini karena menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etika baru seperti penggunaan kecerdasan buatan, kereksaan, dan privasi data. Kesulitan dalam menentukan waktu untuk iman. Yang keempat, profesi dan menjadi profesional, di mana profesi sebagai pekerjaan yang menimbulkan pelatihan dalam penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesional berarti pekerjaan tidak hanya dilihat sebagai cara untuk mencari nafkah, tetapi juga sebagai cara untuk berpartisipasi dalam bekerja. Contoh, etika kerja yang tinggi, kejujuran, dan keadilan. Panggilan untuk hidup berkeluarga. Keluarga sebagai tanda kehadiran Allah. Allah adalah kasih dan keluarga dipanggil untuk mencerminkan kasih tersebut melalui 3 aspek, yaitu aspek yang pertama, kasih antara suami dan istri yang melambangkan kasih Kristus kepada gerejanya. Dalam kurung Efesus pasal 5 ayat 25. Yang kedua itu kasih orang tua kepada anak-anaknya yang mencerminkan kasih Bapa pada semua umatnya. Yang ketiga itu kasih hidup di antara anggota keluarga yang menjadi kasih-kasih Allah bagi dunia dalam keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Kehadiran Allah dapat dirasakan dan diwartakan kepada sesama. Nomor 2, keluarga sebagai sekolah pertama. Keluarga adalah tempat pertama anak-anak belajar berinteraksi satu sama lain, belajar mengenai nilai-nilai sosial, mengorbankan diri demi orang lain, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kebangkitan kepada anak-anak. Yang ketiga, keluarga sebagai eklesia domestik, dalam kurung gereja rumah tangga. Konsep eklesia domestik berasal dari ajaran gereja yang menekankan bahwa setiap keluarga adalah gambaran kecil dari gereja itu sendiri. Artinya keluarga menjadi tempat pertama di mana iman diajarkan dan diwariskan. Panggilan dalam hidup imamat. Yang pertama, memahami pengalaman hidup imamat. Imamat adalah panggilan suci yang diterima melalui sakramen tabisan. Imamat bertindak dalam pribadi Kristus, in persona Christi. Yang berarti ini mewakili Kristus dalam pelayanan kepada umat. Menurut ajaran gereja, terdapat 3 tingkat dalam sakramen imamat, yaitu yang pertama, uskup pemimpin tertinggi dalam gereja lokal. Dalam kurung keuskupan bertanggung jawab atas pengembalaan umat. Yang kedua, iman rekan kerja, uskup dalam pelayanan sakramental dan pastoral. Yang ketiga, diakon pelayanan yang membantu iman dan uskup terutama dalam tugas pelayanan sosial dan liturgi. Yang kedua, mengenai panggilan hidup imamat. Sakramen imamat disebut juga sakramen tabisan. Pada dasarnya, panggilan sebagai imamat berlaku bagi semua orang yang sudah dibaptis. Namun Tuhan menunjukkan orang-orang pilihannya untuk menjadi imamat tertabis. Dalam kurung imam jabatan, Yesus menunjukkan secara khusus imam yang ditabiskan untuk melanjutkan kerjanya di dunia sampai akhirat zaman, dan juga untuk melayani imam bersama. Panggilan hidup membiara. Hidup membiara adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang
dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas dalam kurung total dan menyeluruh. Dengan mengikuti nasihat Injil, hidup membiara adalah corak hidup, bukan fungsi gerejawi dengan kata. 1. Makna hidup membiara, hidup bakti, hidup religius. Hidup membiara, hidup bakti atau hidup religius adalah suatu panggilan khusus dalam gereja yang dijalani oleh pria dan wanita yang berkomitmen secara penuh kepada Tuhan melalui kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Hidup ini tidak hanya tentang meninggalkan dunia, tetapi juga tentang membuktikan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama.